สวัสดีครับทารามาลานเดลโบเลอันดีชูเกอร์ทาปาปาช่างเทมอยสุรฟิฟูท้าคอยสุรฟิฟูท้าคอย Ini kayak diadili aja, kasihan loh ya. Minum dulu biar ada rekam. Ini Raja Prank Surabaya. Kok modelnya rada nervous, enggak tahu apa karena bangun dari koma, belum sober 1000%. Maka dari itu aku bisa menyimpulkan kalau channel Andi Sugar ini sangat sedikit hatersnya karena border yang aku pilih itu yang sangat jelas kok. Jadi aku ngeprank pasti orangnya seneng. Dan berita itu berjalan sampai 6 minggu. Tentang apa itu, Go? Pak Pacang ditipu kredit card. Jadi asal muasalnya siapa sih yang membuat video itu? Kalau yang buat video itu temanku sendiri, si Steven. Jadi gini. Pernah nggak kamu itu di komen orang dan sampai nggak bisa move on kepikiran, terus kamu itu kan modelnya kayak begini, tapi rasa-rasanya kamu itu punya soft heart. Bener nggak sih? Kok tahu aja gue ini ya? Ya bener, cuman yang bisa mengobati itu waktu. Jadi emang pertama-tama waktu nge-YouTube, apalagi dulu tuh aku pranknya itu pernah yang sensitif ya, gay prank. Nah itu kan agak sensitif, banyak yang menghujat di sana. Itu aku kayak kaget, aduh apa aku ini salah tujuan, salah bertindak, salah apa gitu. Tapi setelah aku buat yang lain-lain, ya itu sudah dilupakan kok gitu loh. Oh, perjalanannya dengan waktu hilang sendiri. Iya, dan sesuai perjalanan waktu ini mentalnya itu tumbuh juga kok. Jadi yang kayak gitu-gitu nggak dibaca. Tapi apa yang kamu masih ingat pernah komen yang paling kata-kata yang paling menyakitkan? Ada. Ya ini dan membekas. Sebenarnya komen ini emang tertuju pada aku, tapi bukan pada video-videoku. Jadi nggak nyambung. Dia komen kayak gini, maaf ya, dasar lu CINA, balik sana ke negara lu di sini tuh habis-habisin apa kekayaan kita, pulang sana. Nggak nyambung. Apa hubungannya sama makanya nggak ada nyambungnya, makanya ke individual aja, gitu loh. Ya kadang-kadang kalau kita sudah bermain di public area itu ya seperti gitu. Betul. Karena kita gini kok, kita hidup di mana orang itu beraninya dijempol. Iya kan? Dijempol. Mungkin juga di sini kalau nulisnya gini. Iya. Kalau dijempol, wah, kekar jempolnya kok. Begitu ketemu, maaf, cuman saya tidak mengira akan seperti ini. Nah, itu Tapi kadang-kadang jangankan seperti itu ya. Seperti survival talk, kadang-kadang kalau saya baca komennya juga geli juga gitu loh ya. Geli? Iya, ngomenin saya gitu. Jadi rasanya kadang saya bingung juga loh ya. Maksudnya orang-orang ini apa begitu loh ya. Jadi ya begitulah kita yang memang harus mau menerima satu sanksi sosial ketika kita go public. Betul. Nah, saya tertarik juga nih, sudah terpikir-pikir, saya mau tanya nih. Waktu kecil, cita-citamu apa? Waktu kecil aku selalu ditanyai sama mamaku, pembantuku, ciciku, mau jadi apa kalau besar? Insinyur. Tapi enggak tahu insinyur itu kerjanya apa. Yang aku tahu pokoknya insinyur itu membangun rumah, gitu loh. Ya, rumah tangga ya. Bukan rumah tangga kok, rumah tangga mah semua cowok juga mau. Oh, kalau bangun rumah tangga enggak perlu ya, sekolah insinyur ya? Enggak perlu. Oke. Cukup jadi prankster. Oh bisa iya, bangun iya, rumah iya. tangga. Oh, berarti kamu ketemu sama cewekmu di situ? Di mall-mall yang ketika kamu, kan kamu nggak mungkin nih nyari sasaran yang tidak kinclong-kinclong dan kencling-kencling bening-bening gitu kan ya? Jadi itu waktu itu belum jadi prankster kok. Masih ya agak gila lah di antara kalangan itu. Oke, kita pause kembali lagi. Waktu cita-cita. Waktu cita-cita jadi insinyur. Jadi nggak tahu caranya gimana, pokoknya mau jadi insinyur. Soalnya kok kayaknya keren gitu, bisa bangun rumah, bisa bangun gedung, kok punya keren gitu loh. Terus itu bertahan sampai SD kelas 6. Oke. Waktu SMP, cita-cita pengen jadi artis. Oke. Jadi habis dari gini gitu. Dua hal yang berbeda. Kenapa pengen jadi artis? Soalnya waktu itu zaman-zamannya FC. Meteor Garden. Oke. Jadi aku lihat di film itu, wah,
Rasanya kamu siapa? Favoritnya siapa? Tom Wingse. Tom Wingse kok. Iya, Tom Wingse-nya. Iya, tak memo merah loh kalian. Oh. Kok nggak lihat nggak? Lihat Lihat ya. ya, di memo merah kan berarti sudah tamat riwayatnya gitu. Tapi waktu itu saya juga sudah tidak bisa. Wong memang gimana modal dan perawaan ndak mendukung. Kalau kamu sih memang ada mendukungnya gitu. Jadi F5 juga setuju juga gitu. Jadi yang kelima. Oke, terus insinyur, bintang terus film. Waktu SMA nggak punya cita-cita, jadi mau jadi apa ya sopo jari lah. Akhirnya waktu kuliah, lulus kuliah, jadi karyawan aja lah. Kamu kuliah apa, Bro? Kuliah manajemen bisnis. Tapi terpakai kan sekarang? Terpakai, akhirnya juga punya toko sendiri sekarang. Meskipun ya masih kecil-kecilan ya, tapi nanti semoga suatu saat bisa berkembang. Oke, lulus pernah terbesit jadi ya staf atau karyawannya orang aja. Iya. Kemudian ketika dan terjadi. Oh pernah. Dan pernah jadi karyawan. Oke. Sebelum jadi MC itu ya? Itu sudah saya kalau ada waktu saya nge-MC kan Sabtu Minggu, Sabtu kan libur. Oh jadi memang kamu sudah part timer MC ya? Iya. Orang kalau sudah lahir punya modal itu enak ya, mau apa aja gampang. Masukku? Iyalah. Coba misalkan kamu, maaf ya, kamu tidak setinggi ini, tidak segagah ini, tidak seganteng gini. Aduh, kepalaku besar ya sekarang. Oh, kenapa? Pusing ya? Cari obat kepala yang bisa menyutkan kepalanya orang. Lah iya loh, kalau orang kawinan gitu kan mesti nyari yang ganteng MC-nya, ya toh. Yang gagah, nggak ada yang serba kebalikannya kan nggak ada. Iya. Oke. Ya, gitulah kok. Sungkan aku jawabnya. Nah, terus kemudian setelah lulus kuliah, aku sempat menjadi karyawan di sebuah perusahaan keramik di Surabaya, gede juga. Jadi purchasing. Wah. Jadi purchasing. Bayanganku waktu kerja kantoran tuh aku pengen yang kayak itu loh, kok bisa survei-survei tempat, lokasi gitu apa gitu. Tapi begitu aku ke HRD untuk wawancara, diterimanya di purchasing. Ya udah aku terima dulu lah. Siapa tahu bisa banyak relasi kan purchasing harus telepon orang tuh. Begitu menginjak bulan ke-7 ke-6 itu bosenku. Setiap hari bangun di komputer sampai jam 5 pulang, fitness dikit paling jam 8 baru pulang rumah. Sebentar. Gimana ya dulu HRD-nya bisa nempatkan kamu di belakang layar, sedangkan kamu itu kan seharusnya orang yang harus ditemukan dengan orang. I don't know. Tapi memang jalan hidupmu lah ya. Kalau kamu ditemukan dan kamu nyaman sampai sekarang ya kita nggak ada survival talk dengan Koko Edwin. Iya. Nggak masuk Metro TV. Oke. Nah, kemudian kenalan dengan cewek nih. Dia tanya nggak, kerjaanmu apa sih, Ko? Waktu kenalan sama cewekku ini sekarang? Ya. Ini yang pertama atau? Oh, ini yang ketiga. Oke. Bukan istri yang ketiga ya, maksudnya yang pertama. Pacar yang ketiga. Oh, pacar yang ketiga, tapi istri yang pertama. Tapi yang kedua sudah putus dulu loh, jadi bukan pacaran 3 kali loh, ya kayak gitulah pokoknya. Ya ini cewek ketiga dalam hidupku dan sampai sekarang, nah gitulah. Kok jadi aneh ngomong tadi ya. Dewa, waktu kenalan sudah kamu jadi YouTuber kan? Belum. Oh belum? Belum, itu masih kuliah akhir-akhir. Oh cukup panjang ya? Cukup panjang, saya pacaran ini 10 tahun. Oh, dan baru menikah. Nggak nyangka. Oktober kemarin. Iya dong. Kan model-modelnya ini kayak TV program zaman dulu namanya PK. PK? Playboy Cable. Tahu kan? Tak pikir PK yang lain, Go. Penjahat katit. Aku nggak kepikir sama sekali loh. Tapi ada loh program itu dulu kan. PK Go ya? Ya ada ya, Playboy Cable itu kan ya. Playboy Nanti Cable. Keluarin ya. Ada loh. Wah ini berarti, waduh maaf nih, beda generasi nih. Mungkin kamu masih SD itu. Nah, oh iya, zamannya Asia Bagus kamu juga nggak tahu kan? Siapa kok? Asia Bagus. Asia Bagus. Nggak tahu juga kan? Coba tak telepon sama mamaku ya, supaya tahu satu frekuensi. Iya, zamannya itu nanti dikeluarin Asia Bagus. Oh iya. Aduh, kita nih rasanya beda 2 generasi deh. Saya itu gede di zamannya Indra L. Bruggman. Terus Bertrand Antolin. Gimana dia sekarang ya? Sekarang ya masih Jakarta, masih ganteng, masih gagah juga. Oh masih badannya kayak saya gini? Iya tuh, cuman masih ada hiasan di rambutnya. Oke, terus pacaran 10 tahun nih. Iya. Siapa nembak siapa?
Jadi nggak pakai tembak-tembakan gue. Zaman dulu belum ada ya? Ada sih, cuman waktu itu aku udah kuliah merasa kayak tembak-tembakan kayak cili aja gitu loh. Ya jadi pokoknya pertama itu kenalan dulu di mall di Surabaya. Dia lagi jalan-jalan, tak deketin, ngajak kenalan. Really? It was random? Iya random banget. Oh. Itu yang Jadi kalau aku, ada loh ya cinta pandangan pertama itu ya? iya, kalau aku cerita sama orang tuh pasti orangnya tuh kayak, hah iya Tam, kamu ajak kenalan gitu. Loh iya emang salah aku ngajak kenalan gitu. Jadi masuk ke kafe, tatap-tatapan, keluar. Film ya? Really? Film, Tatap-tatapan? Aku tuh pingin buat kayak filmnya gitu, soalnya lucu banget gitu. Aku juga sampai sekarang itu kepikiran. Iya, ya bener kayak gitu. Misalnya koko ceweknya ya, aku cowoknya ya, terus lagi. Koko masuk aku keluar, ya gak pakai gitu juga tuh. Cuman lihat gini, set, ya udah keluar. Kamu awas ngimpi loh tadi, dengan lihat tatapan kayak gitu kamu awas ngimpi aku nanti malam. Iya siap. Soalnya kamu natap gini aku rada ndak enak loh sini ya. Oke, lanjut terus. Ya jadi ketemu di mall, tatap-tatapan, terus kita ke tempat yang berbeda. Tapi waktu aku ke tempat yang selanjutnya ini, kepikiranku, kok tadi kok tatap-tatapan ya, kok seru, kayaknya cewek ini punya seneng sama aku gitu ya. GR. Terus aku kan cerita sama temanku, bro, tadi aku waktu metu dari kafe kono ditontoki cewek. Iya ta? Iya po, kamu ngajak kenalan ta? Kak, isinah, apa sih? Terus dia bilang gini, satu kata yang bikin aku berani. Kau benar jangan kenalan. Kau lek nggak ngajak kenalan hari ini, besok tidur kan sampai selamanya. Penasaran kan pasti. Ya juga ya. Bisa ya kan, konco yo. Ditepani gue. Cari lagi orangnya kan? Cari lagi. Keluar kan? Cari lagi ke kafe yang dia masuk itu nggak ada orangnya. Aku cari sampai dalam. Waduh, gak ada, mati bro, pulang kayaknya gitu. Kecewa, balik. Nah, waktu itu zamannya ini Sutos. Ya, Sutos itu dulu waktu zamanku gue. Oh, happening banget ya? Happening banget, dan kita itu punya bahasa 1 lap 2 lap. 1 lap itu apa? Kita itu TP-TP, muterin satu kotak itu, Sutos. Kalau 2 lap, muterin bawah sama atasnya. Jadi kayak TP, bener-bener TP-TP kok jalan, keren-keren gini gitu kan. Terus pokoknya aneh lah zaman dulu gue. Nah, waktu aku 1 lap itu, kelihatan dia lagi turun dari lantainya bioskop. Eskalator gini. Bro, ikut bro. Ya sih, sabar, jaga sikap. Oke. Biar no DE jalan sih. Terus aku di belakangnya gue. Tak deketi, takut, redek. Tak deketi, takut. Begitu, ini kan ada siku-siku kok ya. Jadi kayak 1 lap kan belok gini. Dia pertama belok dulu, seret. Aku di belakangnya sudah aku pasti ngejar. Pasti aku Dia sama bilang. siapa? Sama temennya. Oke. Cewek juga. Aku mau ngejar. Nah, kok ya anehnya waktu aku mau belok ke siku-siku ini, dia tuh kembali gue. Jadi kayak ketemu di pas siku-sikunya. Dar gitu. Aku langsung ketemu. Dari yang mau ngomong, halo namamu siapa, boleh ngajak kenalan. Langsung tanya, pin BB-mu berapa? Aku langsung kayak gitu. Refleks yang bagus. Parah. Untung Jadi, kamu tanya, pin BCA-mu berapa? Itu yang keren banget dan sampai sekarang jadi cerita untuk teman-teman dan lucu lah pokoknya. Oke, fast forward. Ketika kamu dikenalkan sama orang tuanya, mau menikah, ditanyain apa aja? Untungnya kedua keluarga kita ini tidak yang muluk-muluk lah. Jadi pokoknya anak ini seneng, ya sudah jalani. Apalagi sudah jalan selama 10 tahun ya? 10 tahun, kan sudah tahu juga saya seperti apa. Kalau bangun tidur kayak gimana, enggak seperti ini rambutnya. Kayak saya pas-pasin. Coba ini tempelan. Ini prank punya rambut. Jadi sudah tahu luar dalamnya kayak gimana, pokoknya sama-sama suka ya sudah jalan gitu. Dan menikahnya kan waktu batch corona nih gue. Barusan aja kan? Barusan 17 Oktober. Batch corona. Wah, pernikahan waktu corona. Jadi hemat kok. Pemberkatan tok. Jadi sebelum 3 bulan ya? Belum. Waduh. Masih nempel-nempelnya itu ya? Iya. Tapi dia pemalu, jadi tak ajak kesini, jadi dia, "Nggak, sus kamu aku bingung ngomong apa," ya bilang gitu. Oh. Dan yang saya paling seneng juga ketika dia mbok tapui di facial itu ya. Oh, yang aku prank itu ya? Cek polos ya dia. Tak pikir ya memang kayak begini perawatannya. Hah?
Emang kayak gitu dia orangnya. Iya. Kayak pemalu terus kayak ya gitulah, lucu. Oh, oke, menarik. Tapi kira-kira sampai nanti sampai kapan kira-kira mau jadi YouTuber? Artinya pertanyaannya tak perjelas lagi. Jadi YouTuber di Indonesia ini menjanjikan nggak sih? Kalau untuk saya yang sekarang dengan terkenal di dunia prank atau ngerjain orang itu nggak bisa lama, Nggak bisa karena lama. Tapi bukannya kalau hiburan itu akan jalan terus? betul. Tapi kalau kita karena gini, YouTube itu kan ada dua pendapatannya kok. Ada AdSense, ada endorsement atau kolaborasi dengan brand tertentu. Kalau prank itu jujur aja nggak ada brand yang mau mendekat, karena brand itu nggak mau dianggap sebagai brand yang usil, jahil gitu loh. Karena usil, jahil. Jadi untuk kedepannya nggak bagus prank. Jadi ada teman-teman yang nge-DM saya, bang aku mau nge-prank, ajarin cara prank. Aku selalu bilang, jangan bro, udahlah, nggak enak. Jadi saat sekarang ini pure income-nya bukan dari endorsement ya? Dari Endorsement ads. ada, cuman tidak sebanyak yang konten lain dapatkan. Oke. Jadi pure AdSense ya? Iya, yang banyak itu ini Go Podcast, banyak ini. Tapi kalau Masa sih ya? Rasanya yang mau endorse ini antri nih 2 kilo sama saya. Jadi 2 kamu kilo. beruntung tak kasih nomor 01. Tapi kamu tahu nggak di dunia ini penghasilan terbesar YouTuber dunia berapa tahu? berapanya aku lupa, tapi aku tahu siapa. Anak kecil gue. Ryan Kaji. Ryan. Umurnya 9 tahun. Betul. Saya kasih tahu ya. Penghasilannya jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Cuma 435 miliar per tahun. Kaget gue. Tadi pada udah bilang jangan kaget. Dan dia sudah konsisten baru tahun 2020 ini masuk di Forbes. 2 tahun berturut-turut income-nya 400 miliar. 400 miliar itu akeh lho kok. Akeh gue. Akeh lho. So dibagi 12 ya, Iya. kurang lebih 338 miliar. Itu income. Nggak perlu punya pabrik, nggak perlu punya bangunan seperti ini, nggak perlu punya apa-apa, dan dia cukup mainan dengan toy. Yes. Dan yang menikmati orang tuanya pastinya. Iya sih, kan Iya kan, 9 umur tahun mau 9 ngapain, kan bro? nggak boleh subscribe ya. Iya. Dan yang kedua, penghasilannya, ya saya nggak ingat sampai 10 besar ya. Yang kedua itu cuma sekitar 380 miliar. Cuma kok ya. Cuma. Yang ketiga cuma 360 miliar. Ayo pingin ya. That's a big money. Maka itu tadi yang di awal itu saya kepingin tahu ketika pacaran apa sudah tahu apakah orang tua dari cewek kamu itu akan tanya atau karena apa? Kan orang kan apalagi zaman-zamannya saya atau kakak-kakak saya itu yang di angkatan atas saya, kalau misalkan dilamar sama orang kerjaanmu apa? YouTuber. Dia pasti bingung. Dia lebih baik kamu buka toko deh, tak beli no ruko gitu loh. Nah, sampai hari ini saya ngobrol sama Mama Chang ini sering sekali. Aduh, zaman sekarang itu cari duit itu beda banget. Beda, betul. Lah ini anak sudah kaya raya sebelum dia masuk kindergarten, belum sekolah SD. Ya nggak sih? Iya gue. Lah yang sampai lulus S8 itu belum tentu punya 1 miliar. Banyak gue sih. Loh ya habis kadang-kadang S1 kurang, S2 bersaing ketat, 3 juga ya harus rada beda S8. Karena ada sampai sekarang S11 ya. Waduh. Sudah ada ya. Yang handphone itu lah S berapa. Jadi nggak boleh kalah. Itu jalan gini gue paling keberatan. Kebayang nggak sih, misalkan kamu sekarang punya income nih, sekarang nih 1 bulan dari hasil YouTube 1 miliar. Enak. Wah enak kok. Ya, setiap hari bangun tidur pikirannya konten terus. Tapi yang saya paham kalau ketika saya search bahwa orang bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar
itu luar biasa berjibaku kejar tayangnya, dan konsep mikirnya harus setiap hari, kadang-kadang bisa satu hari keluar 2 loh. Ya apa ya, sebagai konten kreator ya apa ya, kok bisa seperti itu terpikir. Aduh, saya ini nggak kebayang Rek, kadang-kadang jangankan keuntungan bersih 100 miliar, omset 100 miliar buka restoran seperti ini, ya sejauh lah. Dan ini cuma mainan YouTube loh. Bisa mengalahkan yang seperti ini ya, yang ada toko aslinya, ada bisa ngelihat ada jual belinya gitu. Iya, ada artinya, ada wujud nyatanya. Iya betul, itu, ada wujud ya nyatanya. Kan? Tapi kan sekarang ya harus suka atau tidak suka, maka itu ketika nanti satu hari, kapan sih pengen punya anak kalau boleh tahu? Ya setelah vaksin itu benar-benar ada, benar-benar bekerja. Oke, dan kamu akan besarkan anakmu dengan gaya apa? Diarahkan kemana? Gamer, YouTuber? Anakku ya? Yes. Yang pasti ngenalin ke YouTube dulu, supaya dia tahu mau yang mana. Maksudnya aku kenalin juga ke game, misalnya aku kenalin ke vlog, kenalin ke sini, nanti dia tuh mau yang mana gitu loh, tinggal pilih. Kalau aku sih bebas. Jadi dia mau kerja apa aja bebas kan? Bebas. Karena masih banyak sekarang orang tua di luar sana, kalau anaknya itu enggak kerja di kantoran, kalau enggak berangkat pagi pulang petang atau pulang malam, atau tidak punya toko, atau tidak jaga toko, atau tidak punya bisnis yang real, dianggap belum bekerja. Betul. Dan itu sifatnya OL. Kalau aku OB. Oh, apa itu? OL, orang lama. Oh, OB, yang saya tahu biasanya tengahnya ada baru. K-nya. OL, Orang OLK. kaya lama. Oh, orang kaya. Ada lagi juga OGK. OGKKK. OGKKK. OGKK. Orang gila kakak. Bukan, orang nggak kaya-kaya. Ya usaha. Tapi ya, gimana nih ya? Gimana caranya nih? Kalau misalkan sekarang, supaya bisa menaikkan engagement kamu atau subscriber, apa yang akan kamu lakukan supaya wah cepet nih bisa jadi 1 juta dari yang sekarang naik sekitar 50% gitu. Betul. Kalau untuk sekarang, ya pastinya dengan sekarang ini aku lagi bergaul dengan circle-nya Crazy Rich Surabaya. Si Steven ya? Si Steven. Karena aku lihat Steven ini punya channel yang bagus, dia juga imajiner, dia juga kreatif, ambisius ya. Udah mana? Seumuran ya? Ya, bisa seumuran lah, dia beda setahun doang. Dia 92, aku 91. Jadi kita sekarang lagi berkolaborasi atau bekerja sama untuk membuat konten-konten yang gila-gilaan. Gila-gilaan tapi yang kali ini bukan ngeprank, tapi gilanya ke kita sendiri atau brand-brand lain gitu kan yang mau bekerja sama. Seperti itu. Ya, kalau Papa Chang masuk itu generation gap enggak ya? Generation gap enggak ya? Antara kalian dengan Papa Chang ini. Nge-gap enggak ya? Kalau dilihat dari modelnya sih enggak kok. Lah tapi gimana, saya sport car juga nggak punya, jam mewah juga nggak punya. Loh. Mau kamu pakai jamku ini kan ya nggak mau toh. Loh, jamku lebih murah kok. Nggak ada yang dijual di Papa Changin kecuali gondolnya. Bukan, kalau kita ini lebih ke sebenarnya kita itu juga nggak kaya amat kok. Kayak Steven juga kan dia itu crazy rich tapi dia bilang crazy-nya aja, rich-nya enggak. Dia bilang gitu. Tapi ya ketika suka atau tidak suka, ketika belakangan saya lihat juga tidak melulu tentang prank nih. Ya. Apa sih yang kamu dapat lebih enjoy mana? Yang sekarang atau yang pure prank? Kalau yang pure prank itu susahnya tuh di sini kok. Di mendapatkan tempat untuk bisa ngeprank itu. Karena gini, prank itu musuhnya mall. Sedangkan prankster itu sukanya ke mall. Oh, artinya ada peraturan tidak boleh di mall ya, dikejar satpam ya? Betul. Sampai ada suatu grup di Surabaya yang besar sekali, mallnya di mana-mana. Ya. Itu karena aku melakukan suatu prank, diingat sama manajemennya,
terus diberitahu ke security-nya untuk kalau ketemu si Andy Sugar ini tolong di-escort diajak keluar. omong Oh, gitu. untuk tidak membuat prank di sini lagi. Oh, oke, karena merasa mengganggu. Betul. Oke. Karena pihak manajemen tidak menghendaki. Ya tamunya diganggu. Ya Iya. sebenarnya sama ya dalam lingkup kecil kalau kamu datang di sini ngeprengin customernya Madam Chang ya saya nggak nyaman kan Nggak gitu. nyaman gitu. Orang mau makan tahu-tahu ya belum tentu mereka nggak nyaman juga ya. Betul, Cuma betul. kan Cuman- kita ini takut Iya, iya. Ya orang ngerti nggak sih nyaman gitu dan loh. kemudian nggak datang lagi. Cuman gitu. ya itu susahnya di sana. Kalau jadi prank itu apalagi prankku ini selalu yang real kok. Jadi bener-bener nggak pakai settingan ya apa yang terjadi ya itu yang kalian tonton gitu loh. Oh jadi memang tidak ada pendahuluannya Betul, artinya gitu. nggak ada. Oke, tapi ketika kamu juga bisa masuk interview orang kok, aku juga seneng ketika kamu interview Chef Juna. Nah itu makanya itu yang bisa kita dapatkan kalau kita ini bisa mengekspos apa yang kita punya gitu loh. Jadi begitu aku ngeprank, ada teman-teman lama yang dulu nggak seberapa deket, tiba-tiba chat, "Wih ini keren ya videomu," gitu. Akhirnya jadi teman lagi. Terus kebetulan si teman ini dia itu punya jabatan di tempat eventnya Chef Juna itu. Kebetulan saya waktu juga itu pas dia ada event ya? betul ada Oke. event. Nah waktu itu aku juga bilang, bro, kan dia post story ada Chef Juna di sini, bla 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 bla. Bro, Chef Juna aku iso ketemu gak? Iso nih, ayo. Jam segini datang yo. Tak siap waktu. Nah gitu. Tapi suka nggak suka ya? Suka atau tidak suka? Tak lihat ini YouTuber mau tidak mau ya harus berkolaborasi juga di satu titik ya. Betul. Kalau dulu algoritmanya dulu waktu Andi pertama kali nge-YouTube, algoritmanya itu kalau kita semakin banyak kolaborasi, semakin tinggi engagement atau algoritmanya untuk channelnya yang kita ini bakal meningkat. Tapi kalau untuk sekarang, banyak yang bilang, YouTuber-YouTuber yang atas-atas, kolaborasi sudah nggak terlalu signifikan lagi. Tapi dalam arti kolaborasinya apa? Kolaborasi konten atau kolaborasi apa ya? Konten. Jadi kayak misalnya aku buat konten ngeprank sama Papa Chang. Papa Chang buat survival talk di Madam Chang TV atau gitu ya. Nanti kalau dulu itu bakal bagus algoritmanya. Tapi untuk sekarang sepertinya sudah dirubah sama YouTube karena algoritma YouTube itu udah berubah-ubah. Selalu berubah. Selalu berubah. Nah sekarang trennya apa, Bu? Sekarang trennya itu video tidak perlu panjang-panjang, yang penting dilihat sampai habis. Itu yang Andi dengar dari yang diinginkan adalah materi itu penuh utuh dilihat. penuh ya? utuh ya, Bukan nggak perlu di-skip-skip. bertele-tele gitu kan, nggak perlu, pokoknya nggak perlu bertele-tele, nggak perlu basa-basi, langsung intinya apa, blab 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 blab. Jadi orang tuh nonton sampai akhir, itu cepet naiknya. Oke, keren banget nih. Ini salah satu YouTuber yang murah hati. Ketika tak kontak ini, langsung mau. Nggak banyak loh, karena banyak saya ini ditolain kiri kanan loh ketika saya mengundang orang itu. Why? I don't know ya, mungkin mereka menganggap survival talk ini belum besar. Dan kedua, mereka tidak mendapatkan apa-apa karena tidak dapat exposure atau apa-apanya begitu loh ya. Ya itu yang salah sih. Kalau aku ini kenapa mau, karena ya nggak menutup juga. Aku juga ngelihat siapa dulu yang ngajak kan. Seorang Papa Chang. thank you. Waduh, siapa tahu makan sini selalu gratis kan, ya lumayan. Cup kum cup. Iya, ini mau mulai hub. Oke. Artinya sama-sama. Maksudnya ya bukan you're welcome gitu lah ya. Iya, ya udah. Ya kali, yang penting kan ada relasi. Apalagi Papa Chan juga kenal sama teman-teman yang Andi juga kenal. Jadi kan dia nambah relasi baru gitu. Iya, saya ini sebetulnya memang senang sekali loh ya. Suka sekali ketika kita berbicara, banyak input, banyak insight yang ketika aku ngeliat videomu terus, oh apa ya behindnya ini, saya tuh senang sekali ketika berbicara sama orang, terus saya ini mencoba mengerti dari belakang pikirannya. Ketika saya melihat orang melakukan apa, saya tuh senang melihat apa yang melandasi dia melakukan ini. Selalu saya itu senang gitu loh, kepingin tahu why dan how-nya gitu loh mulainya. Hebat ya. Seru juga sih, bikin mikir gue ya. Iya, daripada mikir yang danda. Katanya mak saya kalau mikir danda itu takutnya dimasukin sarang burung nanti. Oke, seneng banget nih, ndak kerasa kita sudah panjang banget ngobrol panjang lebar. Baru 3 menit paling gue. Iya ya, kayak kerasa gitu loh, kayak baru mulai ya. Yuk kita mulai. Kita sekarang
selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV dengan bintang tamu Edwin Andi Sugar. Kita yang akan berbicara hal yang lebih serius. Jadi menurut Pak Andi Sugar, ya, Pak, tahun 2021 bagaimana perekonomian di Indonesia ini? mendingan kita akhiri saja, Pak, daripada saya salah ngomong. Terakhir pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin memulai YouTube-nya, pesan-pesannya bagaimana? Apakah segampang itu? Selalu nggak ada yang namanya instan. Ingat, Ada instan tapi harus viral dulu baru instan. Tapi semua yang instan pasti jatuhnya juga cepet. tapi Jadi biarpun jadi viral ya harus mau ada waktu ya. ada waktu, iya, nggak bisa kalian Ingat. sekali buat langsung Ingat. pengen terkenal, pengen apa, tapi baru buat 3 video. Nah, aku loh baru naik itu waktu bikin 15-12 video. Itu baru ada, ya bisa dilihat lah, bisa dibanggakan ke orang lah. Ini Ini berapa sudah puluh 70 ribu. video nggak naik-naik ini. Ya semoga dengan Koko Andi langsung jadi 7 juta lah ya langsung ya. Amin. Oke, Jadi, ingat harus ya harus konsisten. Terus juga yang terakhir itu jangan malu karena malu itu cuma persepsi. Ya, Malu jadi itu cuma persepsi. kalian mau bikin mukbang, tapi mukbangnya, iya aku mau mukbang ya guys, malu-malu. Ini jelek videonya. Kalau kayak gini, guys aku hari ini mau mukbang ya, makannya aja banyak banget, aku udah gak sabar makannya. Lebih ceria orang nontonnya. Jadi nggak usah malu-malu, langsung ekspresinya lancar Jadi aja. kepingin nanti tak suruh review Madam Chang aja. Asik. Guys, aku lagi di Madam Chang Mania gitu ya. Kalau Papa Chang tahu-tahu keluar video gitu ya mungkin ada orang malah nek Bu ya. Bukan malah seneng Nah, ya. keluar hoax lagi go. Papa Chang habis ditipu seperti ini katanya. Oh iya, stres gila gitu ya. Oke, thank you. Thank you. Luar biasa sudah mau berbagi, Sama-sama. ngobrol panjang lebar Yes. dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga cepat punya anak Amin. dan anaknya cepat mulai hari pertama buatin account supaya bisa mendapatkan income sebelum dia usia 1 tahun sudah 500 juta per bulan. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Bye. Jangan lupa subscribe dan loncengnya Dinyalakan. dinyalakan. Sampai ketemu. Salam bertahan hidup.